saat ini telah muncul pemberitaan mengenai strain baru virus COVID-19 yang menurut berbagai data ilmiah memiliki tingkat penyebaran yang lebih cepat. Mensikapi hal tersebut, rapat Kabinet Terbatas tanggal 28 Desember 2020 memutuskan untuk menutup sementara, saya ulangi, untuk menutup sementara dari tanggal 1 sampai 14 Januari 2021 masuknya warga negara asing atau WNA dari semua negara ke Indonesia. Masa libur panjang dalam rangka Hari Raya Natal sudah dimulai sejak 24 hingga 27 Desember 2020 kemarin. Sementara itu pada 28 hingga 30 Desember 2020 tidak ada libur sehingga masyarakat pun diharuskan tetap bekerja seperti biasa. Kemudian akan ada masa libur panjang akhir tahun yang akan dimulai pada 31 Desember 2020. Adapun libur tahun baru ditetapkan tanggal 1 Januari 2021 dan ditambah tanggal 2 hingga 3 Januari yang merupakan libur akhir pekan karena tepat jatuh pada Sabtu dan juga Minggu. Melihat masa liburan panjang ini, beberapa pihak melihat ada potensi ancaman dan efek negatif terkait dengan penyebaran COVID-19 yang muncul. Terlebih adanya peningkatan aktivitas masyarakat akibat kebijakan pemerintah, mulai dari penyelenggaraan pilkada hingga pembiaran kerumunan hingga mobilitas yang tinggi saat libur panjang. Di sisi lain, penanganan COVID-19 berupa testing, tracing, and treatment atau 3T yang dilakukan pemerintah belum berjalan maksimal. Masyarakat juga dinilai belum disiplin menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Diketahui pemerintah pusat hanya membatasi pergerakan masyarakat pada libur Natal dan juga Tahun Baru dengan mewajibkan memiliki hasil negatif rapid test antigen untuk naik pesawat dan juga kereta api. Pengamat menilai ini dapat menyebabkan peningkatan kasus COVID-19 karena pemerintah membiarkan masyarakat untuk bepergian dalam rangka libur akhir tahun. Ahli epidemiologi Indonesia dari Universitas Griffith di Australia, Diki Budiman memprediksi akan terjadi lonjakan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Hal itu terlihat dari berbagai indikator terkait COVID-19 di tanah air yang kian hari mengalami kenaikan. Indikator tersebut seperti angka kematian, angka hunian rumah sakit, kasus harian, dan juga tes positivity rate yang kian meningkat. Kendati demikian, Diki tidak menyebut spesifik penyebab potensi ledakan kasus tersebut. Ia hanya mengatakan kondisi Indonesia saat ini sudah dalam keadaan yang kritis. Oleh karena itu, Diki menyarankan pemerintah untuk memasifkan program tracing, testing, and treatment atau 3T dan masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan, yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Sementara itu, Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Dewi Nur Aisyah menilai ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan saat liburan panjang akan memiliki efek domino dalam penanganan pandemi di Indonesia. Menurut Dewi, efek yang pertama adalah peningkatan kasus harian COVID-19 yang signifikan. Kenaikan kasus tersebut, kata Dewi, juga akan berdampak pada kapasitas layanan kesehatan. Dewi mengatakan akan sangat berbahaya apabila kapasitas layanan kesehatan terutama ruangan intensif di rumah sakit sudah penuh. Menurutnya, kapasitas layanan rumah sakit yang penuh akan berdampak pada kinerja tenaga kesehatan. Ia khawatir tenaga kesehatan akan merasa kewalahan dan kelelahan apabila jumlah pasien meningkat tajam. Peningkatan kasus juga akan berdampak pada meningkatnya fatalitas orang yang terkena COVID-19. Di tengah masa libur panjang akhir tahun ini, varian baru virus corona juga mengintai. Untuk itu, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan selama masa libur panjang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Terlebih lagi ada potensi penularan varian baru virus corona yang sudah melanda beberapa negara di dunia. Wiku mengatakan mutasi virus corona ini berpotensi masuk ke Indonesia baik melalui penularan dari luar maupun dalam negeri. Adapun varian baru dari virus corona SARS-CoV-2 telah diidentifikasi di Inggris bagian tenggara. Varian baru penyebab penyakit COVID-19 itu diberi nama VUI 2020-12-01.
Varian baru virus ini disebut bisa menyebar dengan lebih cepat di beberapa bagian wilayah negara Inggris. Hingga 13 Desember 2020 telah terkonfirmasi setidaknya 1.108 kasus dengan varian ini yang telah diidentifikasi di wilayah Inggris bagian selatan dan timur. Meski belum ada bukti bahwa strain ini berdampak pada keparahan penyakit, respons antibodi ataupun pengaruhnya pada kemanjuran vaksin, namun kasus yang disebabkan varian baru terus meningkat. Liburan panjang akhir tahun dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk refreshing dan bepergian. Pemerintah pun ancang-ancang wajibkan rapid test antigen bagi yang hendak liburan. Meningkatnya mobilitas dan pergerakan masyarakat jadi sesuatu yang dikhawatirkan. Efek domino libur panjang pun menjadi hal yang tak dapat dihindarkan. Terlebih, ada varian baru virus corona yang mengancam, sehingga mari waspada dan menjaga agar tidak terjadi lonjakan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.